Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Haini Nofri Putri, NIM 19233030, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Dosen pengampu Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, AKCA. Mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang retribusi jasa umum. Sebelumnya, kita harus mengetahui dahulu apa itu retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Nah, banyak yang kita ketahui bahwa orang banyak mengira bahwa retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Padahal retribusi daerah dengan pajak daerah itu memiliki perbedaan. Tetapi mereka juga sama-sama memiliki persamaan karena retribusi daerah dengan pajak daerah keduanya memiliki persamaan, yaitu merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yaitu retribusi jasa umum. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah yang mana tujuannya untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan tersebut. Sedangkan subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Nah, kita sudah tahu apa itu pengertian retribusi jasa umum, apa itu objek retribusi jasa umum, dan subjek retribusi jasa umum. Selanjutnya, jenis-jenis retribusi jasa umum. Jenis retribusi jasa umum terdiri dari 15. Pertama, retribusi pelayanan kesehatan. Kedua, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. 3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil. 4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 5. Retribusi parkir di tepi jalan umum. 6. Retribusi pelayanan pasar. 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. 8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 9. Retribusi penggantian biaya cetak peta. 10. Retribusi pelayanan tera atau tera ulang. 11. Retribusi penyedotan kakus. 12. Retribusi pengilahan limbah cair. 13. Retribusi pelayanan pendidikan. 14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dan yang terakhir yaitu 15. Retribusi pengendalian lalu lintas. Nah, kita sudah mengetahui 15 jenis retribusi jasa umum. Selanjutnya, saya akan membahas satu demi satu jenis-jenis retribusi jasa umum. Yang pertama yaitu retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan ini yaitu untuk pungutan atas pelayanan kesehatan seperti di puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Ingat, yang mana hanya dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kedua yaitu retribusi pelayanan persampahan kebersihan. Retribusi pelayanan persampahan kebersihan
yaitu untuk pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang mana meliputi seperti pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan tempat lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah tersebut, seperti sampah rumah tangga dan perdagangan. Namun, di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan seperti pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial. Yang keempat yaitu retribusi pemakaman dan pengabuan mayat. Objek retribusi pemakaman dan pengabuan mayat yaitu pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, yang mana meliputi dari pelayanan, penggalian, pengurungan, pembakaran atau pengabuan, dan sewa tempat pemakaman dan pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah tersebut. Yang kelima, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Keenam, retribusi pelayanan pasar. Objek retribusi pelayanan pasar yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa peralatan, los, dan kios yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air. Untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah. 8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yaitu pungutan atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh peraturan daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran. 9. Retribusi penggantian biaya cetak peta. Objek dari retribusi penggantian biaya cetak peta yaitu pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. 10. Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus. Objek retribusi penyediaan dan penyedotan kakus yaitu pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN dan swasta. 11. Retribusi pengolahan limbah cair. Untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair, rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pengolahan limbah cair adalah disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai atau sarana prasarana lainnya. Selanjutnya, 12. Retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan lainnya. Dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yang ke-13, retribusi pelayanan pendidikan. Untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Dikecualikan yaitu pertama, pelayanan mendidik dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh peraturan daerah. Kedua, pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ketiga, pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD. Keempat, pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu 15. Retribusi pengendalian lalu lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu. Nah, kita sudah membahas ke-15 jenis-jenis retribusi jasa umum. Selanjutnya, kita harus mengetahui tarif retribusi. Tarif retribusi ini biasanya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi seperti biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Nah, saya sudah membahas materi tentang retribusi jasa umum, yang mana saya sudah menjelaskan pengertian retribusi daerah, pengertian retribusi jasa umum, objek retribusi jasa umum, subjek retribusi jasa umum, dan saya sudah membahas satu demi satu jenis-jenis retribusi jasa umum. Baiklah, sekian dari video saya kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.